ketika Arjuna membawa pulang Draupadi dan berkata, "Ibu, lihatlah apa yang kubawakan untukmu." Kunti, yang saat itu sedang menjalankan nazar suci, menjawab, "Apapun itu, kalian berlima harus membaginya dengan adil." Mendengar kata-kata itu, Draupadi menjadi bingung. Dan ketika Kunti keluar, ia semakin terguncang dengan apa yang baru saja diucapkannya. "Saya telah mengucapkan kata-kata ini saat melakukan sumpah suci. Tidak baik jika saya melanggar kata-kata yang telah saya ucapkan selama sumpah. Apa yang harus saya lakukan?" Kunti merasa sangat sedih. Tepat pada saat itu, Resi Vyasa tiba. Dia berbicara kepada Kunti dan berkata, "Ibu Kunti, tidak lain adalah Dewa Siwa yang membuatmu mengucapkan kata-kata itu. Jangan khawatir, sudah menjadi takdir Draupadi untuk memiliki kelima Pandawa sebagai suaminya." Kemudian, ia mulai menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang raja bernama Nala di kerajaan Vidarbha dan istrinya bernama Damayanti. Mereka memiliki seorang putri bernama Naliani. Dia tidak terlahir dengan kecantikan fisik, jadi meskipun dia adalah seorang putri, orang-orang mengasihaninya atau menghinanya karena penampilannya. Tidak ada yang mau menikahinya. Dengan penuh kesedihan, Naliani pergi ke hutan dan melakukan penebusan dosa untuk menyenangkan Dewa Siwa. Tergerak oleh pengabdiannya, Siwa muncul dan berkata, "Anakku, mintalah anugerah apapun yang kamu inginkan." Dia menjawab, "Dalam kelahiran saya berikutnya, saya menginginkan seorang suami yang sangat saleh dan berbudi luhur." Siwa berkata, "Tathastu." Ia melanjutkan, "Saya juga ingin suami saya sangat kuat." "Tathastu," kata Siwa. "Dan saya ingin dia menjadi seorang pejuang yang hebat di medan perang." "Tathastu." "Suamiku juga harus sangat tampan." "Tathastu." "Di atas segalanya, suamiku harus sangat mencintaiku." "Tathastu," kata Siwa dan menghilang. Tanpa sadar, Naliani telah meminta 5 kualitas yang berbeda. Pada dasarnya, 5 suami yang berbeda. Naliani yang sama terlahir dalam kehidupan ini sebagai Draupadi. "Ini adalah takdirmu, anakku," kata Vyasa kepada Draupadi. Mendengar hal ini, Draupadi tertegun dan mulai menangis. "Saya mencintai Arjuna," tangisnya. "Saya datang ke sini dengan harapan untuk menghabiskan hidup yang menyenangkan bersamanya. Tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa saya harus menjadi istri dari kelima saudara laki-laki saya. Dalam masyarakat kita adalah hal yang biasa bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri, tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang seorang wanita yang memiliki banyak suami? Apa yang akan dunia pikirkan tentang saya? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Harapan, keinginan, dan kebahagiaan yang ada di hati saya pada hari pernikahan saya, Anda telah menjungkir balikan semuanya dengan satu pernyataan. Ini tidak mungkin bagi saya." Затем Вьяса снова заговорил. «Дитя мое, сейчас у тебя есть 3 варианта. Первый – расстаться с Арджуной, твоим мужем, и уехать. Возможно, какое-то время ты сможешь жить с ним счастливо, но через некоторое время Арджуна может вспомнить о своей семье и обвинить тебя в том, что ты заставила его бросить их. Его гнев и обида будут расти, и хотя он останется с вами на всю жизнь, он будет питать к вам ненависть. Хотите ли вы, чтобы любимый человек жил рядом с вами и при этом презирал вас? Второй вариант – оставить Арджуну и вернуться в Панчалу. Но тогда до конца жизни ты будешь восприниматься как женщина, отвергнутая своим мужем, и никто не женится на тебе. Люди будут смотреть на тебя только с жалостью, как и в прошлой жизни. Вы хотите этого? Третий вариант – принять всех 5 в качестве своих мужей, любить их одинаково, заботиться о них как мать и держать их в единстве. Так они смогут покорить весь мир. Вы станете идеальной женой, великой пативратой, в высшей степени преданной женой, какой еще не было в истории. Подумай хорошенько». Драупади долго плакала, глубоко размышляла и, наконец, не имея другого выхода, согласилась. «Но главное качество жены – любить своего мужа. Как же я смогу любить всех 5?» – спросила она. В этот момент появился мудрец Нарада, воскликнул «Нарая! Нарая!» и сказал: «Я расскажу о том, что случилось в прошлом. Давным-давно жили-были 2 брата Асура по имени Сунда и Упасунда. Они заставили Господа Брахму дать им благословение, чтобы их никто не мог убить. Однако Брахма вместо этого благословил их тем, что они смогут умереть, только если убьют друг друга. Братья жили в такой чрезвычайной гармонии и братской любви, что были практически одной душой в 2 телах. Но поскольку их демоническая природа росла день ото дня, Брахма решил, нужно как-то заставить их уничтожить друг друга. Он приказал Вишвакарме создать женщину, красоты которой никто в 3 мирах не видел и не слышал.
Вишвакарма собрал самые драгоценные камни, чрезвычайно редкие и ценные, из неги, земли и неба. От каждого драгоценного камня он взял по маленькой частичке и соединил их все, чтобы создать необыкновенно красивую женщину по имени Тилоттама. Она была настолько великолепна, что ни до, ни после нее не было никого прекраснее ее. Teman-teman, percayakah Anda bahwa membacakan cerita yang menarik dapat mengubah hidup seseorang? Hanya dengan membacakannya kepada anak-anak Anda dapat menanamkan nilai-nilai yang mereka butuhkan. Apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi, atau mungkin Anda hadapi dalam hidup, membaca sebuah cerita dapat memberikan solusinya? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih mendebarkan daripada sebuah film yang sangat terkenal. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesan sekarang, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah rumah harta karun pengetahuan untuk hidup Anda. Brahma menginstruksikan Tilottama dengan segala cara. Buatlah Sunda dan Upasunda saling menghancurkan satu sama lain. Pada saat itu, kedua bersaudara ini sangat dekat, sehingga seolah-olah mereka adalah satu orang, bukan 2 orang. Tilottama mendatangi mereka, dan saat mereka melihat kecantikan, pesona, dan keanggunannya, mereka langsung jatuh cinta kepadanya dalam sekejap. Mereka mendekati Tilottama dan berkata, "Wahai wanita cantik, begitu kami melihatmu, kami langsung jatuh cinta. Pilihlah salah satu dari kami untuk menjadi suamimu." Tilottama tersenyum tipis dan menjawab, "Saat saya melihat bentuk tubuh kalian yang kekar dan tampan, saya juga jatuh cinta pada kalian berdua. Tapi saya tidak bisa menikahi keduanya. Jadi, siapa di antara kalian yang lebih kuat, aku akan memilihnya." Kedua bersaudara itu setuju dan mulai bergulat untuk membuktikan kekuatan mereka, bertekad untuk menikahi Tilottama. Adu kehebatan itu dengan cepat berubah menjadi pertarungan yang sengit. Selama 3 hari, mereka bertarung dengan brutal sampai akhirnya mereka saling membunuh. Dengan demikian, 2 saudara yang saling mencintai ini menghancurkan diri mereka sendiri demi seorang wanita. Narada melanjutkan, "Saya menceritakan kisah ini kepada Anda karena Draupadi sama memukaunya dengan Tilottama. Saya tidak ingin kalian akhirnya bertengkar satu sama lain karena memperebutkan wanita secantik itu. Ada solusi untuk menghindari nasib ini. Mulai hari ini, Draupadi akan menghabiskan 1 tahun hanya dengan salah satu dari kalian sebagai istri. Selama 1 tahun itu, dia tidak boleh menjadi istri dari 4 orang lainnya. Selama tahun itu, tidak ada seorang pun kecuali suami yang ditunjuknya yang boleh memasuki kamar pribadinya. Jika ada yang melanggar peraturan ini, dia harus menghabiskan 1 tahun pengasingan di hutan. Jadi, mulai hari ini, karena Yudhishthira adalah yang tertua, maka selama 1 tahun pertama, Draupadi akan menjadi istrinya. Selama 1 tahun itu, 4 orang lainnya tidak boleh mendekati kamar pribadinya. Jika mereka melakukannya, mereka harus pergi ke pengasingan selama 1 tahun. Semua Pandawa setuju dengan perjanjian ini. Sementara itu, Duryodhana, ketika mendengar bahwa pasukan Yadava Krishna dan kerajaan Pancala Raja Drupada mendukung para Pandawa, menjadi cemburu. Dia marah karena ketidakmampuannya sendiri untuk menghancurkan Pandawa, meskipun sudah berusaha sejak kecil. Sebaliknya, mereka justru semakin kuat dari hari ke hari. Ia meratap, "Apakah aku tidak akan pernah bisa memusnahkan mereka? Apakah saya tidak akan pernah mencapai posisi tertinggi di Hastinapura? Haruskah saya dan anak-anak saya hidup di bawah kekuasaan Pandawa selamanya? Saya tidak bisa menjalani seluruh hidup saya dengan menerima perintah dari orang lain. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Katakan padaku, Paman Shakuni." Shakuni menjawab, "Duryodhana, menghancurkan Pandawa tidaklah semudah yang kamu pikirkan, tetapi juga tidak mustahil. Saya memiliki strategi yang akan melenyapkan mereka sepenuhnya." Teman-teman, nantikan episode selanjutnya yang akan membawa cerita ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di jam yang sama. Pesanlah buku Mahabharata saya sekarang. Tautan diberikan dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke channel saya, silakan segera lakukan. Sampai jumpa. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.